Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Sejarah Klasik Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas terkait kontroversi dari Gerakan 30 September atau yang sering kita sebut atau dalam pikiran kita karena terdoktrin bahwasanya gerakan itu adalah gerakan yang dipimpin oleh PKI untuk bisa menyelaraskan kekuasaan mereka, seperti itu. Nah, sebelumnya kita mengajak ke lebih jauh, saya akan menjelaskan terkait sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah adalah kejadian masa lalu yang memiliki literatur yang terperinci, seperti itu. Dan menurut Sartono Kartodirjo, bahwasanya definisi sejarah ialah sebuah gambaran perihal masa lalu manusia yang dan sekelilingnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan terperinci. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, banyak peristiwa yang terjadi, mulai dari penyebab peperangan yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada peristiwa politik juga dalam negeri yang tak kunjung reda karena orang dalamnya yang sering meributkan permasalahan-permasalahan kekuasaan, seperti itu. Nah, sejarah kontroversial adalah sejarah yang memiliki narasi peristiwa dan penjelasan yang berbeda versi. Jadi ada versi A, versi B, dan versi C. Nah, sejarah kontroversial yang saya bahas kali ini adalah siapa dalang dari Gerakan 30 September tahun 1965. Pasti di dalam otak kita atau di dalam benak kita terbayang bahwasanya Gerakan 30 September adalah gerakan yang diprakarsai oleh PKI. Namun ternyata selama 32 tahun kita didoktrin bahwasanya kejadian itu adalah kejadian yang dilakukan murni oleh PKI. Namun setelah runtuhnya atau setelah presiden kedua lengser, maka terkuaklah beberapa versi dari kejadian G30 September, seperti itu. Berbagai publikasi menulis bahwasanya Gerakan 30 September bukan hanya sebuah peristiwa politik, tetapi juga ada pelanggaran hak asasi manusia. Karena kenapa? Karena pada tanggal 30 September 1965 ada 6 jenderal yang berpangkat tinggi dan seorang letnan diculik dan dibunuh serta dimasukkan ke lubang buaya. Nah, upaya kudeta ini dilakukan oleh orang militer menengah ke bawah atau yang belum berpangkat tinggi, seperti itu. Interpretasi dari peristiwa ini sangat beragam. Selain versi pemerintah Orde Baru yang menggunakan atau yang mengatakan bahwasanya PKI sebagai otak, ada versi lain dan penafsiran peristiwa tersebut. Pertama-tama adalah versi akademik dari Cornell University, US, yang dikenal dengan Cornell Paper, dan menurut versi mereka bahwasanya Gerakan 30 September 1965 merupakan masalah internal bagi tentara dan khususnya kelompok militer ya. Kemudian divisi Diponegoro di Jawa Tengah, peristiwa ini lebih merupakan revolusi perwira menengah, di mana divisi Diponegoro terhadap perwira senior divisi Diponegoro merasa tidak puas dengan mereka yang menyangkut nilai-nilai etika dan semangat revolusi 1165. Seperti itu. Nah, versi ketiga adalah versi sosiolog dan sejarawan Belanda W.F. Wertheim yang mengklaim bahwa Jenderal Soeharto adalah dalang dari Gerakan 30 September 1965. Nah, 3 aktor utama yaitu Letkol Untung, Letkol Latif, dan Sam Hamaruzman telah terbukti sebagai mantan bawahan dan teman baik Bapak Soeharto sejak revolusi.
Nah, agen-agen intelijen ini sengaja disusupi tentara untuk memprovokator atau memprovokasi aksi-aksi PKI yang sudah lama menjadi musuh tentara. Sedangkan di versi keempat, yaitu versi mantan perwira intelijen AS atau intelijen USA, Peter Delays Scott, yang mengklaim bahwasanya gerakan 30 September dipimpin oleh CIA yang mengedepankan gagasan perlunya sistem politik demokrasi yang dikelola pada tahun 1956. Soekarno meminta bantuan Uni Soviet untuk membebaskan Irian Barat. Nah, membentuk poros Jakarta dan Pyongyang dan kontroversi dengan Malaysia. Amerika Serikat tentu tidak senang dengan tindakan Soekarno dan ingin menjadi pemimpin baru bagi negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi intinya di versi keempat ini adalah USA atau CIA itu ingin menjadi penguasa atau tidak terima bahwasanya Indonesia berpihak pada Uni Soviet. Yang mana kita tahu bahwasanya Uni Soviet dan CIA dan USA itu sangat bertolak belakang seperti itu. Nah, selama beberapa dekade mulai tahun 1166 sampai 1998, orang Indonesia hanya diberi tahu satu versi resmi, yaitu PKI adalah dalang dari gerakan 30 September. Bukti yang menguatkan bahwasanya PKI adalah dalang dari gerakan 30 September adalah adanya dokumentasi berupa video, berupa film, berupa hal-hal lainnya atau literatur lainnya yang resmi diterbitkan oleh negara. Seperti itu. Nah, sejarah G30S sangat kontroversial karena di dalamnya terdapat perbedaan pendapat tentang penyebab dan aktor di belakangnya. Namun, ketika rezim Orde Baru melakukan penulisan sejarah secara tidak normal, mereka melakukan penulisan sejarah yang tidak normal karena sejarah G30S dijadikan alat untuk kepentingan politik. Itu sangat-sangat terlihat ya teman-teman. Mulai dari kepentingan politik penguasa dan rezim dengan mengeluarkan versi tunggal bahwa peristiwa tersebut atas dasar pemberontakan PKI, sampai-sampai banyak yang terbunuh karena tidak ada keadilan, dan banyak juga anak-anak PKI yang merasa terkucilkan dan merasa sangat Setelah reformasi terjadilah perdebatan panjang terkait siapa dalang dari gerakan 30S itu sampai sekarang pun. Ya, banyak versi karena kontroversi seperti itu. Perdebatan tentang siapa yang bersembunyi di balik layar terus berlanjut. Namun sekarang ada cerita dan kenangan politik berdarah atau bahkan penganiayaan dan pembunuhan anak bangsa selama pembersihan dari elemen yang dikenal atau dilihat atau dituduh bahwa dia komunis. Mereka menjadi semakin terbuka, jumlah korban, jenis, dan lainnya itu sangat-sangat terkenal. Hanya saja dalam proses ini, peristiwa sejarah terungkap sepenuhnya, dendam sejarah belum terlalu akan hilang, dan banyak-banyak jurnal yang disusun oleh Robert Krebs setelah 30 September itu sekitar 78.000 hingga 2 juta orang tewas karena pembersihan PKI. Wow, sangat fantastis ya teman-teman, sejarah Indonesia itu.